Udah ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Bantu doa buat besok Amin, ya. amin. Iya, iya. Kelanjutannya ya kita dari perjanjian ini kita sama-sama untuk menarik laporan masing-masing seperti itu. Kita selesaikan laporan saya di sini, mereka selesaikan laporan mereka yang di Krimsus. Seperti itu. Terkait dengan kasus penganiayaan yang sudah ditangani Subdit Resmob Polda Metro Jaya dengan dikeluarkannya surat dari Kejaksaan Tinggi P21, maka tugas dan tanggung jawab penyidik Polda Metro Jaya akan dialihkan dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Artinya bahwa Kris Hatta hari ini akan dibawa dokumen beserta orangnya ke kejaksaan. Oleh karenanya kami daripada pihak keluarga dan kuasa hukum Kris Hatta menyatakan bahwa satu, berarti berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Yang kedua, kami akan menyiapkan segala sesuatu terkait dengan adanya tahap kedua ini, berarti kami akan mengajukan nanti ke kejaksaan permohonan penangguhan penahanan. Kecewa ini. Tapi ada komunikasi nggak dari pihak? Nggak ada. Dari semenjak itu dia nggak pernah komunikasi. Terkait dengan perdamaian, disinilah yang kita sangat menyesali atas proses lamanya pihak-pihak tertentu untuk melakukan upaya setelah perdamaian. Seyogyanya ini langsung segera melakukan pencabutan. Seyogyanya harus segera melakukan upaya agar perkara ini dinyatakan selesai, karena korban sudah merasa sudah tidak menjadi korban lagi. Korban sudah merasa sudah dipenuhi hak atau keinginannya sesuai dengan kesepakatan atau perdamaian yang telah dituangkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kalau secara formal menurut informasi sudah dilakukan, tetapi secara fakta hari ini perkara ini masih tetap berlangsung. Secara fakta laporan ataupun pengaduan masih terus berproses. Gimana kabar? Sehat kok. Gimana Kis? Menanggapi ini udah naik jadi pindah. Apa-apa hal yang biasa lah. Ceritanya? Ya ini kan saya udah pernah punya pengalaman yang dulu di bola kapal kan, jadi bukan sesuatu yang aneh lagi. Kayak pakai gemukan sekarang ya? Enggak, urusan ini. Oh, aduh, ya. Pokoknya saya minta dari teman-teman media dikawal. Nggak apa-apa lah, namanya juga hidup kan. Ada pasang surutnya. Udah ya, saya naik dulu ya. Bye. Ya. Sekarang sudah kita kirim juga kita tahan di Rutan Cipinang. Yang bersangkutan dikenakan pasal penganiayaan 351 ayat 1 KUHP. Kira-kira hukuman yang akan dijalaninya berapa lama? Kalau ancaman maksimalnya kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Ya. Kepastian akan terkuak nanti apakah modus daripada laporan polisi atas diri klien kami. Ini akan kita kuak. Apakah memang betul hanya pemukulan sekali pukul atau memang ada unsur sebelum ini. Nah ini yang akan nanti kalau sudah masuk ke proses kejaksaan dan ke pengadilan, insya Allah kita berkeyakinan akan mencari kepastian hukum dan akan ketahuan dah.
tapi ya maksudnya senang, excited juga, tapi memang berat. Makanya sebulan ini banyak sekali kerjaan yang memang jadinya tuh numpuk di bulan ini sebelum aku pergi gitu. Ada banyak komitmen-komitmen yang tadinya sampai Desember tapi maju semua kayak gitu-gitu. Dan jadi ya harus ngebalance itu sama packingnya, ngurusin student visanya, ngurusin segala macam gitu kan. Ternyata ada banyak kayak proses administrasinya juga yang harus dipersiapkan gitu. Kan pindah ya, jadi kayak beda sama packing berlibur gitu loh. Kalau pindah itu kan benar-benar harus milih pieces-piecesnya tuh harus pinter lah gitu. Jangan kebanyakan juga, tapi jangan sampai kurang juga gitu. Jadi itu memang belum sempat. Biasanya guling karena nggak tahu kenapa ya, kalau di luar aku nggak tahu sih kalau di Amerika gimana, tapi waktu aku di Inggris itu memang mereka nggak tahu secara kebiasaan nggak pakai guling gitu, jadi kayak guling tuh nggak dijual juga kali ya di sana. Jadi biasanya aku tuh beli guling yang memang masih apa ya, apa sih namanya, masih yang vakum. Iya, di vakum gitu supaya kayak gampang dibawa. Aku banyak deh pokoknya tips-tips packing. Aku tuh memang dari awal aku tuh pokoknya intinya orang yang itu sebenarnya nerdy, geeky gitu loh, orang yang memang kayak gitulah gitu. Jadi emang dari awal tuh emang pengennya sekolah, pengen habis itu kayak punya spesialisasi juga di satu bidang yang sekarang udah pilih, yaitu pendidikan gitu. Jadi kenapa pengen S2? Karena ujung-ujungnya mungkin memang aku pengen fokus di sektor pendidikan, dan aku tahu bahwa aku perlu pengetahuan yang lebih dalam lagi gitu kan. Nggak bisa kalau dari pengalaman aku di industri kreatif, itu pengalaman industri kreatif gitu. Sebenarnya tergantung kapannya sih Mas, maksudnya kalau saya lagi sekolah pastinya bentuknya jadi side job. Tapi selama 3 tahun terakhir setelah saya lulus S1 ya jatuhnya jadi pekerjaan utama juga. Jadi saya tuh memang orangnya ya fleksibel aja. Kebetulan kehidupan saya menunjukkan bahwa mimpi itu nggak harus linear. Kerjaan itu kita nggak harus linear. Justru nggak tahu kenapa dengan aku di banyak dunia aku tuh merasa kayak saling mensupport, dan itu sih sebenarnya agak nggak konvensional ya. Maksudnya pemikiran seperti itu. Tapi aku benar-benar merasa seperti itu sih. Jadi nanti suatu saat akan meninggalkan dunia hiburan. Di jalur manakah aku bisa membawa lebih banyak perubahan? Karena kita kan itu selalu berubah lah ya gitu. Kita belum beli barang-barang atau apa, jadi aku masih belum, paling bulan depan sih, karena kita bulan depan juga masih umroh kan sama Mbak Im, sama kakak-kakaknya, jadi kita masih sibuk gitu aja. Masih ada ke umroh nanti ya, umroh ada. Saya juga nanti mau ke Jerman, tapi saya ngajak dia sih. Kalau aku kerja tuh udah mengurangin, kalau modeling udah nggak sama sekali, sama paling sekarang yang masih tuh PR yang kayak brand ambassador itu masih ada tugas-tugas sedikit itu, sama program TV ada, itu pun juga seminggu nggak full kan, paling berapa hari gitu dalam seminggu. Udah tahu lah, tapi cuman kemarin masih pengen ngumpet juga sih, masih belum tahu ini pasti ya. Aku sih terus terang aku nggak ngelihat sendiri ya sama mataku aku sendiri, karena itu kan kebetulan posisi bayinya tuh ngumpet kan, selalu ngebelakangin.
Nah, tapi dokter sempet lihat keselewatan gitu katanya ada. Iya, ada. Cuman aku bilang apa aja. Oh, kamu lihat, aku nggak lihat. Loh dok, itu ya ininya? Iya. Laki-laki ya? Kayak ini laki-laki deh gitu. Alhamdulillah nggak mual-mual, terus nggak nggak minta yang aneh-aneh, nggak nyidam aneh-aneh gitu. Jadi bener-bener kalau dibilang orang Jawa hamil ngebuk gitu kan. Jadi bener-bener pokoknya nggak berasa aja gitu. Paling kalau tengah malam aja biasanya, tapi udah lewat nih, udah pokoknya 3 bulan awal itu tengah malam tuh biasanya kayak gesi gitu perutnya, karena mungkin kalau aku tanya dokter katanya peralihan ini kan rahimnya kan gerak apa segala macam. Jadi nah selewat 3 bulan itu aku udah normal semuanya, nggak berasa apa-apa. Kalau saya sih memang maksudnya latihan juga untuk melihat diri kejelekan sendiri ya. Oh ternyata gue begini ya, begini, dan akhirnya ada yang lebih dari gue nih ketika dia lagi hamil. Oh begini ya rasanya disebelin ya, maksudnya ya gitulah kan, laki-laki semuanya hampir semua egois ya, dia mau menang sendiri, dia mau ini. Cuman ketika ada satu momen yang aduh kita harus ngalah karena dia lagi hamil, aduh, apalagi kita tahu juga kan gue yang benar ya, kadang-kadang gitu. Nah maksudnya ya jadinya kita melihat diri sendiri untuk kayaknya gue juga kalau begini nyebelin juga ya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.